Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita dapat kembali belajar secara daring melalui video pembelajaran kali ini. Baiklah, sebelum mulai pembelajaran, marilah kita bersama-sama membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu bahagia. Pada kesempatan kali ini, Ustaz akan menyampaikan materi lanjutan tentang penggunaan rumus limit trigonometri. Namun pada kali ini sebenarnya kita menggunakan rumusnya yang lebih konkret lagi, dan kita bisa selesaikan dengan substitusi ataupun nanti penyederhanaan. Nah, sekarang kita matematika peminatan. Nah, sebelumnya kan kita sudah belajar tentang rumus limit fungsi trigonometri. Nah, sebenarnya itu tuh yang rumus limit trigonometri itu tuh adalah cara penyelesaian terakhir sebelum dilakukannya substitusi. Nah, itu dia. Sebenarnya pada dasarnya seperti yang kita telah pelajari di kelas 11 tentang limit pada matematika wajib, yaitu jika limit x mendekati AFX maka akan sama dengan F sama dengan A. Nah, kan pertama-tama ingat enggak yang dulu tuh saya ajarkan? Cara pertamanya adalah kita harus substitusinya dulu. Apakah bisa? Nah, jadi substitusi ini akan menghasilkan hasil tentu. Nah, atau bisa juga nanti tak tentu. Ingat enggak yang Ustadz bilang kemarin? Tak tentu ini bisa berupa 0 per 0, bisa tak hingga ataupun minus tak hingga. Nah, jadi jika menemukan, kita masukkan langsung nih angkanya, atau kita namanya substitusi ya. Masukkan langsung ke limitnya, nilai fungsi limitnya, ternyata hasilnya 0 per 0 atau tak hingga atau minus tak hingga. Nah, maka itulah bentuk tertentu. Maka otomatis itu bukan jawabannya, berarti kita harus cari cara lain. Berarti cara substitusi tidak bisa kan? Ingat enggak yang di awal saya ajarkan? Nah, kalau tak tentu ini nggak bisa, maka cara selanjutnya ada, yaitu penyederhanaan. Nah, penyederhanaan ini saya ajarkan kemarin itu menggunakan cara pemfaktoran atau menggunakan rumus ABC. Nah, ya kan? Atau cara terakhirnya lagi satunya adalah menggunakan rumus limit yang Ustaz ajarkan sudah, rumus-rumusnya yang sin limit fx mendekati 0, sin x per x itu sama dengan 1 dan lain sebagainya. Nah, itu ini menggunakan rumus limit ini. Nah, jadi ini yang Ustaz maksud rumus limit trigonometri ya. Yang kalau sin x per x kan sudah tahu itu 1 sama dengannya, sama tan x per x itu juga sama dengan 1 ataupun sebaliknya. Nah, ini kalau yang A per B yang kemarin. Jadi jika limitnya x mendekati 0, sin ax per bx itu sama dengan, atau limit x mendekati 0, ax per sin bx itu sama, hasilnya akan A per B, dan sampai seterusnya ini. Nah, jadi ini sama yang hasilnya sama dengan 1 itulah yang disebut menggunakan rumus limit trigonometri ya. Nah, ini saya contohkan lagi deh supaya lebih jelas. Nah, tapi ini rumus ini digunakan jika bentuk limitnya x mendekati 0. Nah, kalau substitusi nanti bentuk limitnya nggak mesti x nya 0, bisa pi per 2. Sama penyederhanaan ini pun bisa pi per 4, nanti nggak x nya mendekati 0. Nah, ini berarti penyelesaiannya kita tulis lagi ya. Limit x mendekati 0. Di sini kan 2. Ini kan sin kuadrat setengah x, berarti bisa kita tuliskan jadi pecah 2 ya. Jadi sin setengah x dikali sin setengah x, sama kan hasilnya dengan sin kuadrat setengah x. Nah, per x per tan x, kita pisah ini ya. Nah, ini kalau kita tuliskan, ini kan 2 sendirian, ini dengan yang ini. Nah, ini dengan yang ini. Jadi kalau kita tuliskan kan ini 2 tetap di sini. Jadi sin setengah x per x ini sama seperti rumus yang saya tuliskan ini tadi nih. Nih, sin setengah x, anggap aja ininya setengah x, ininya 1. Nah, maka hasilnya akan A per B. Otomatis hasilnya jadi setengah dibagi 1, maka hasilnya akan setengah.
Begitu pula ini, sin per tan pun nanti akan hasilnya, mana sin per tan nih. Nih, sin per tan AX per BX mah hasilnya akan A per B juga nih. Nah, jadi sin setengah X per tan X. Jadi setengah dibagi 1 pun hasilnya juga akan setengah. Nah, 2 dikali setengah 1 dikali setengah, maka hasilnya adalah setengah. Nah, jadi hasilnya adalah setengah. Mudah aja kan nih. Yang penting kita hafal rumus limitnya tadi itu. Nah, dan bentuknya ini seperti ini, berarti menggunakan rumus limit. Nah, sudah ketemu ini. Ini tadi yang rumus tadi hanya untuk sin sama tan ya. Cuman kalau cos ingat kemarin saya jabarkan apa? Harus menggunakan rumus penjabaran rumus identitas, dijabarkan lagi. Nah, ini saya contohkan yang cos deh. Nah, ini misalnya ada, tentukan nilai limit X mendekati 0 untuk fungsinya 1 dikurang cos 2X per X tan 2X. Nah, ini kan ada cos. Nah, saya bilang kemarin jika ketemu cos 2X terutama menggunakan sudut rangkapnya, jabarkan. Nah, karena rumus cos 2 alfa atau 2X ini ada 3 bagian, cari yang kira-kira bisa digunakan untuk menyelesaikan itu. Nah, ini saya tuliskan kemarin. Ini soal yang gue kemarin ya, 1 dikurang cos 2X per 2X sin 2X. Nah, ini kan cos 2X, kalau kemarin itu menggunakan yang mana? Yang tengah ini kan nih. Nah, begitu pula yang ini. Jadi tulis yang kira-kira bisa kita dapatkan menggunakan antara 3 ini yang mana yang memenuhi. Oh, kemungkinan besar yang ini deh nih. Ini kan kalau ini kita tuliskan di sini ya. Cos 2X itu kan sama dengan, kalau yang ini pakai yang ini dulu ya, 1 dikurang 2 sin kuadrat X. Nah, jadi kalau di sini kan soalnya nih 1 dikurang cos 2X, ini bisa kita ubah nih, berartinya yang ini nih kita pindah ruas dulu ya, si satunya jadi minus kan tuh. Jadi cos 2X minus 1 sama dengan minus 2 sin kuadrat X. Nah, tapi ini kan bentuknya masih kebalik nih dengan ini. Ini cos 2X min 1. Nah, jadi masing-masing kita kalikan deh minus. Boleh enggak? Di sini jadi minus. Di sini 1, di sini min cos 2X. Nah, sama dengan di sini hilang minusnya ya. Jadi 2 sin kuadrat X. Nah, oh iya maaf, di sini masih ada tadi kan. Nah, dari sini masing-masing kita kalikan minus, baru hilang ininya. Ini hilang, ini hilang. Jadi 2 sin kuadrat X itu sama dengan 1 dikurang cos 2X. Ini kan 1 dikurang cos 2X. Nah, berarti kita selesaikan deh langsung. Oke, kita selesaikan ya. Jadi limit X mendekati 0. Nah, itu tadi kan 1 dikurang cos 2X yang ini, itu akan sama dengan 2 sin kuadrat X. Berarti 2 sin kuadrat X per X tan 2X. Nah, kemudian masing-masing gini kan nih. Ini kan masihnya bentuknya 2 sin kuadrat X. Kita pisah lagi seperti yang tadi ya. Jadi limit X mendekati 0 itu 2 dikali sin X dikali sin X. Boleh kan? Boleh dong. Nah, jadi per X tan 2X. Nah, sama seperti tadi kita pisah lagi 2 ini sendiri. Yang ini sin X dengan X sama sin X dengan tan 2X. Nah, ini kan 2 tetap turun. Sin X per X kan nilainya adalah 1. Kemudian sin X per tan 2X itu A per B. Jadinya 1 per 2. Nah, 2 dikali 1 itu kan hasilnya adalah 2. 2 dikali setengah hasilnya maka adalah 1. Nah, mudah aja kan tuh. Nah, dan ingat yang tadi ini jika ini X-nya mendekati 0. Nah, kalian bisa menggunakan rumus limit fungsi trigonometri, karena ini kalau dimasukkan nilainya 0 di sini pasti hasilnya nanti akan tak tentu. Jadi pasti harus menggunakan rumus. Dan ingat jika ada cos, kalian harus menggunakan sudut rangkap atau identitas yang saya jelaskan ini sebelumnya. Nah, ini.
Nah, beda halnya dengan yang gini. Ini limit X mendekati pi per 2 sin setengah X tambah cos X. Nah, ini pertama-tama kalian coba masukkan dulu nilai pi per 2. Ternyata kalau bisa hasilnya yaitu sudah hasilnya. Tapi jika bentuknya tak tentu, entah itu 0 per 0, entah itu tak hingga, entah itu minus tak hingga, maka kalian harus menggunakan penyederhanaan atau rumus limit lagi seperti yang tadi. Nah, ini kita coba deh substitusi apakah betul atau hasilnya akan tak tentu. Nah, oke, kita coba ya. Jadi limit X mendekati pi per 2 itu kita masukkan angkanya ya. Jadi sin setengah dikali pi per 2. Nah, ditambah cos pi per 2. Nah. Oh, mohon maaf, jika sudah dimasukkan P nya limitnya nggak usah lagi nih. Nah, jadi sin setengah kali pi per 2 jadikan pi per 4 ditambah cos pi per 2. Pi ini kan pi ini nilainya adalah 180 derajat kalau sudut. Ini bentuknya radian ya. Jadi sama aja dengan sin 180 bagi 4 adalah sin 45. Nah, sin 45 itu nilainya berapa? Tulis aja deh sini sin 45 derajat supaya paham. Di sini juga cos pi per 2 berarti 180 bagi 2 90 derajat. Nah, sin 45 berapa? Oh, setengah akar 2. Tambah cos 90 berapa nilainya? Nah, cos 90 kan nilainya adalah 0. Berarti setengah akar 2 tambah 0, maka hasilnya adalah setengah akar 2. Nah, ini bentuknya tentu, bukan tak tentu. Nah, berarti bisa langsung cara substitusi. Nah, kalau nggak bisa baru nanti pakai cara penyederhanaan sama rumus limit. Nah, untuk selanjutnya nanti untuk penyederhanaan di pertemuan selanjutnya ya. Nah, ini latihannya saya contohkan ini. Nah, latihannya limit X mendekati pi per 4 cos X tambah sin X per tan X. Ini caranya coba dulu substitusi bilanya ada hasilnya bukan tak tentu, entah itu 0 per 0, entah itu tak hingga atau minus tak hingga, berarti itulah hasilnya. Tapi jika tidak bisa, maka menggunakan penyederhanaan. Tapi insya Allah ini menggunakan substitusi aja dapat. Oke, kerjakan ya. Nah, mungkin untuk pembelajaran hari ini cukup sampai di sini dulu. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.